Jakarta tepatnya, karena saya di pengurus AJI Jakarta, kemudian sekarang menjabat di Majelis Pertimbangan Organisasi, sebelumnya sebagai ketua. Terima kasih kawan-kawan, saya telah diundang dalam diskusi kali ini. Saya mendapat tugas dari Bang Safruddin untuk menjelaskan bagaimana sih peran jurnalis, tidak jurnalis. Kalau saya persepsikan tidak hanya jurnalis media mainstream saja sih, tetapi juga jurnalis warga ataupun publik sebenarnya bisa juga menjadi jurnalis warga. Jadi peran jurnalis ini lebih tepat jadi adalah publik lah dalam peliputan tambang. Teman-teman, kawan-kawan bisa memproduksi sendiri dan lain-lain, sehingga saya memposisikan teman-teman atau kawan-kawan di sini adalah jurnalis semua lah, jurnalis warga. Demikian, terima kasih. Salam hormat saya Pak Tahir, Syahril Tahir dari anggota DPRD Provinsi. Salam kenal Pak, terima kasih. Kemudian Bang Johansah, yang saya hormati. Mungkin kita langsung ke materi saja. Jadi saya ketika diundang untuk membahas ini sangat menarik. Saya langsung browsing, walaupun saya belum pernah ke Maluku Utara. Ketika browsing saya kaget, ternyata Maluku Utara adalah provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di semester 1 2021 ini, 15 sekian persen. Dan ini sementara Jakarta itu cuma 3%, kalau nggak 4% pertumbuhannya semester 1. Dan itu angka yang cukup fantastis, tidak banyak daerah yang mampu tumbuh sekencang itu. Mungkin kalau misalkan lebih diteliti angkanya, mungkin ini pertumbuhan tertinggi kali ya bagi provinsi yang pernah ada di Indonesia. Mungkin bisa dicek lagi di angka BPS. Nah, pertama mungkin kita harus paham dulu, jurnalis itu bekerja dengan 3 tahapan. Dia meliput, kemudian juga mengumpulkan, mengolah, menyunting informasi, kemudian baru disajikan ke publik. Dia meliput, kemudian langsung mempublikasikan. Nah, harus ada proses editing ataupun penyaringan informasi, konfirmasi di situ. Konfirmasi sehingga ketika ada temuan terkait tambang, misalkan ada temuan limbah tambang atau efek tambang, itu kawan-kawan atau siapapun tidak bisa langsung mempublikasikannya. Kita harus mengkonfirmasinya, harus memverifikasi informasi itu. Nah, ini peran, jadi yang perlu kita sadari kan banyak sekarang di media sosial seolah sudah mengaku jurnalis, foto kemudian diupload, foto upload kemudian diberi narasi. Nah, ini kita harus hati-hati juga. Tambang ini adalah korporasi dan dia memiliki legal, punya pengacara dan lain-lain. Dia harus hati-hati juga dengan undang-undang yang akan bisa menjerat ke kita. Makanya proses jurnalistik itu harus ada proses pengambilan gambar, pengambilan informasi, konfirmasi, editing, lain sampai kemudian dia bisa diterbitkan. Bisa naskah bahannya bisa dilanjut. Yang share materi minta tolong dong. Mas, oke. Sudah baca berita tambang apa hari ini? Mungkin next saja. Nah, ini ada proses lanjut. Ya, ada proses jurnalistik yang tadi, kemudian ada media kita pahami ada yang namanya media sosial, media pers, dan media komunitas atau media yang hanya misalnya kita baca ke masjid kemudian ada flyer di situ, ada newsletter di situ, itu adalah media komunitas. Nah, dalam undang-undang pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dan harus berbadan hukum. Dan itulah amanat dari undang-undang pers. Jadi jika dia masuk sebagai kategori media pers yang sesuai dengan regulasi, dia harus memiliki badan hukum. Nah, bagaimana di luar itu dia masuk sebagai kalau di Dewan Pers ada kuadran namanya, pers umum atau yang memiliki badan hukum, ada pers namanya komunitas yang bisa berbasis komunitas saja, dia bisa bernaung di bawah yayasan atau di bawah perkumpulan.
Nah, next. Azas dan peran ya. Ada banyak fungsi dari pers. Ada informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, termasuk penegakan HAM. Salah satu kunci dari pers itu adalah, termasuk dalam Undang-Undang Pers itu dijelaskan, pers itu harus mempromosikan yang namanya human right atau hak asasi manusia. Nah, ini kadangkali kerap dilupakan oleh banyak media. Dia terjebak dengan di luar konteks lain gitu. Sementara dia harus mempromosikan HAM. Pelanggaran HAM itu harus dan wajib diberitakan oleh media. Dan memperjuangkan keadilan kebenaran itu pasti ini adalah roh dari media, karena dia harus memiliki posisi tawar, berada dalam hal menyajikan informasi yang memang menjadi kebutuhan publik, bukan kebutuhan dari sepihak tertentu atau kebutuhan hanya anggota DPR saja atau dari pejabat bupati saja. Tidak, dia harus memberikan informasi yang dibutuhkan oleh kemaslahatan bagi banyak orang. Lanjut. Nah, bagaimana pers bekerja? Dia memberikan, mendapat informasi, mengumpulkan, menguji, memverifikasi, dan dia tidak mencampurkan fakta dan opini. Misalkan ya, Bapak anggota DPRD menemukan limbah industri yang dibuang sembarangan misalkan. Kemudian limbah itu diberikan ke kita jurnalis. Nah, langsung kita kutip bahwasannya anggota DPRD menemukan limbah pabrik dibuang sembarangan. Nah, kita harus kritis. Nah, itu bisa jadi limbah itu benar limbah, tetapi belum tentu berbahaya. Nah, ini juga kita harus lakukan konfirmasi juga. Melakukan uji juga kalau perlu, bawa ke laboratorium itu benar limbah atau tidak. Sehingga tidak bisa kita langsung menjudge, memutuskan apa yang disebut limbah berbahaya itu benar-benar adalah limbah berbahaya yang dibawa. Jadi ini harus hati-hati juga, bisa sepihak, dan kita harus konfirmasi juga kepada pihak berwenang, terutama dari laboratorium ya. Laboratorium itu akan membuktikan itu limbah berbahaya. Dan media atau pers, jurnalis, dia tidak boleh memiliki konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini apa? Misalkan saya adalah perusahaan media, tetapi anak perusahaan saya itu juga perusahaan tambang dan menulis juga soal tambang. Ini juga sebenarnya nggak boleh karena ada konflik kepentingan di situ. Kemudian menggunakan cara yang etis, profesional untuk peroleh berita, gambar, dan dokumen. Tidak boleh terima suap, tidak boleh cloning atau mengcopy paste berita orang lain, tidak boleh membuat wawancara imajiner, tidak boleh mengutip informasi yang dinyatakan off the record misalnya, itu juga nggak boleh. Misalkan ada narasumber, bupati ngomong yang informasi ini off the record ya mas, jangan ditulis. Nah itu kita harus menghormatinya, nggak boleh. Kalau itu dikutip itu melanggar. Nah itulah bagaimana pers bekerja. Jadi ada rule-nya, ada aturannya, ada guidelines-nya kita dalam bekerja. Nah, jika terjadi dalam pelanggaran terhadap proses bekerja itu, maka kita bisa disidang secara etik oleh organisasi etiknya jika ada. Jika tidak, ya bisa langsung diproses, dilaporkan ke Dewan Pers. Lanjut. Melayani kepentingan publik, menolak segala bentuk campur tangan, intervensi, baik dari iklan maupun dari perusahaan lain, pejabat publik, kepolisian, TNI, itu juga nggak boleh. Dan pihak manapun yang menghambat atau melakukan penyensoran terhadap tulisan seorang jurnalis itu dianggap sebagai sebuah intervensi atau campur tangan. Itu nggak boleh. Kemudian tidak menyembunyikan informasi penting yang penting bagi publik. Ini juga nggak boleh. Terus menolak segala bentuk suap. Kadang ada yang mereka tidak beri amplop atau duit, tetapi jika dia memberi dalam bentuk pulsa atau dalam bentuk hal lain, itu nggak boleh, harus dikembalikan. Jurnalis juga tidak memanfaatkan posisinya atau informasi yang didapat untuk kepentingan pribadi. Nah, ini dulu di Jakarta pernah seorang jurnalis yang divonis bersalah karena menerima saham dari Krakatau Steel. Waktu itu Krakatau Steel listing di bursa, dia membeli saham dulu karena mengetahui
informasi tersebut. Oke, next. Mas bisa dipercepat, Bang? Nah, minimalisir kerusakan. Nah, ini adalah semangat dari jurnalisme itu sebenarnya ini. Jadi ketika dia melaporkan berita yang ternyata kebenarannya diragukan atau bahkan salah, dia harus meralat. Jurnalis harus melakukan itu. Dan jika dia keliru, dia harus memperbaiki dengan informasi yang akurat. Jadi ketika dia sadar, wah berita saya kemarin salah, saya harus meralat. Dan itu harus dilakukan. Karena untuk meminimalisir dampak kerusakan selanjutnya. Jadi informasi yang salah itu nggak mungkin dipertahankan tetap salah, karena itu tanggungan secara etiknya kita sudah melanggar, apalagi tanggungan secara keyakinan kita. Masa kita membuat berita yang salah, kemudian kita pertahankan kesalahan itu. Kemudian menerima hak jawab jika ada yang komplain dengan berita kita, ternyata dia tidak mendapatkan hak suara atau memberikan jawaban, ya kita wajib melakukan itu dari jurnalis. Kemudian menjaga kerahasiaan narasumber itu penting. Jika narasumber minta dirahasiakan, terutama ini terkait dengan informasi-informasi yang rawan ya. Misalkan kita dapat informasi dari pihak perusahaan, dia minta namanya disamarkan, tidak disebut karena berisiko bagi jabatannya. Dia membocorkan misalkan di perusahaan tambang ini telah melakukan kejahatan HAM misalkan, atau perusahaan tambang ini telah melakukan mempekerjakan karyawannya di atas jam kerja yang diamanatkan undang-undang misalkan. Dia membocorkan itu dan dia minta namanya tolong disamarkan, itu bisa kita lakukan. Kemudian juga menjaga identitas korban pelecehan seksual atau kekerasan seksual supaya namanya tidak disebut, alamatnya, nama orang tuanya, bahkan fotonya itu nggak boleh ditampilkan. Kemudian menghormati privasi ya, jadi di luar tokoh publik yang didanai oleh anggaran publik, kita harus menghormati privasinya. Misalkan ambil contoh, misalkan ada seorang pesohor seperti siapa, Ayu Ting-Ting misalkan, dia Ayu Ting-Ting kita beritakan pribadi dia selingkuh dengan orang lain gitu ya. Nah ini dalam kode etik jurnalistik itu jelas dia bukan orang yang menggunakan dana publik atau dana negara, sehingga dia memiliki privasi yang harus kita lindungi. Itu adalah hal pribadi dia, nggak boleh sebenarnya diberitakan. Tetapi beda jika kemudian yang melakukan selingkuh itu adalah anggota DPR misalkan, bupati atau wakil bupati, itu kita berhak untuk memberitakannya. Kenapa? Karena dia memakai dana publik yang bisa kita laporkan aktivitasnya, aktivitas pribadinya sekalipun. Karena dia adalah pejabat publik yang didanai oleh negara, rumah dinasnya dibiayai oleh negara. Nah, ketika ada orang ketiga yang misalkan dibawa ke sana ataupun digunakan untuk pesta, misalkan pesta-pesta yang terlarang, gitu. Nah itu bisa kita beritakan. Nah kemudian, tapi tetap kita harus ada menjunjung tinggi praduga tak bersalah, dan kita tidak beritikat buruk ketika memberitakan sebuah peristiwa yang, jadi asumsinya jangan dari kita dulu, kita harus berdasarkan fakta yang terjadi. Ketika itu kita dapat informasinya, kita diharuskan untuk datang ke lokasi langsung, kalau perlu melihat langsung, mendengarkan keterangan saksi langsung, dan itu yang harus dilakukan seorang jurnalis. Jadi dia tidak bisa hanya mengacu kepada satu sumber saja, dia harus klarifikasi dan membandingkan informasinya, termasuk dalam tambang misalkan. Warga melaporkan ada tiling yang dibuang ke pantai mereka gitu ya, yang mereka sebut berasal dari perusahaan A, padahal di dekat sana ada juga perusahaan B atau perusahaan C. Kita tidak bisa sebagai jurnalis tidak bisa meyakini informasi itu hanya sepihak saja, jadi kita harus konfirmasi ke pihak yang lain, baik itu ke perusahaan, aparat hukum, saksi mata yang lain, atau warga yang lain, atau kelompok kepentingan yang berbeda. Nah itulah yang harus dilakukan. Lanjut.
Nah, ini yang penting bagi seorang jurnalis, termasuk kawan-kawan juga sebagai jurnalis warga juga bisa. Yang penting itu adalah semangat yang harus dibawa itu adalah jadilah mata dan mulut publik gitu ya. Jadi kita menyampaikan apa yang dilihat oleh publik, apa yang ingin disampaikan oleh publik. Itu yang penting. Kedua, suarakan mereka yang tidak bisa bersuara. Siapa dia? Korban-korban limbah perusahaan misalkan, korban-korban kemiskinan akibat sistem yang tidak adil, dan juga pihak-pihak yang selama ini tidak mendapatkan rasa keadilan dari sebuah sistem atau dari sebuah peristiwa. Nah, ini juga hal yang harus kita suarakan oleh jurnalis. Dan yang ketiga adalah perusahaan, kalau kita dalam konteks tambang, perusahaan tambang itu dia punya uang, dia punya modal yang bisa digunakan untuk bikin media sendiri. Dia bisa bikin media sosial, dia bikin film, dia bisa bikin dokumenter sendiri. Ngantar masuk itu. Asik ini. Pak Sultan juga masuk itu. Sultan. Dan artinya perusahaan ini punya modal yang bisa mengendalikan informasi. Nah, sementara publik itu nggak punya. Nah, jurnalis lah yang kemudian mempunyai hak, mempunyai ruang, menjadi ruang publik untuk bersuara. Inilah 3 hal penting dalam peran jurnalis terhadap publik. Lanjut. Inilah yang bisa dilakukan. Kalau materi berita soal tambang itu banyak banget. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Taher tadi dari DPRD soal kepatuhan perusahaan tambang itu menjalankan aturan. Itu pasti banyak aturan daerah, undang-undang pun banyak, undang-undang lingkungan, undang-undang investasi, undang-undang ketenaga kerjaan, ada banyak itu yang bisa diberitakan. Kemudian regulasi yang disusun di daerah soal pertambangan itu berpihak ke siapa? Itu pasti banyak. Di Maluku Utara itu pasti banyak. Misalkan tata ruang dan wilayah, misalkan itu pasti banyak. Kemudian dampak perusahaan tambang itu ke lingkungan, air, udara, keragaman hayati, hilangnya spesies tertentu ikan di Maluku Utara itu bisa jadi menjadi liputan-liputan yang menarik bagi jurnalis. Kemudian dampak kesehatan, tidak hanya ke manusia tetapi juga lingkungan, dampak sosial, dampak tenaga kerja, banyak masalah ini. Kemudian kisah kemanusiaan akibat dampak tambang. Sekilas tadi kemarin saya nemukan jumlah petani dan jumlah nelayan di Maluku Utara itu turun drastis. Ini bisa jangka panjang ini jika terus terjadi, petani turun, nelayan jumlahnya turun, otomatis harga pangan dan harga lauk pauk di Maluku Utara nanti harganya bisa naik gila-gila. Ini kedepannya perlu dipikirin juga kenapa ada alih fungsi warga yang dulu petani sekarang menjadi buruh di tambang. Ini jika jumlahnya terus naik itu mungkin pada satu saat jumlah petani hanya tinggal segelintir. Ini berbahaya. Itu liputan-liputan menarik semua itu soal kemanusiaan dan lain-lain. Kemudian dampak ekonomi, kehilangan mata pencarian itu pasti. Karena ketika tanahnya sudah tidak lagi jadi lahan tani, lahan perkebunan atau lahan yang digunakan untuk menangkap ikan karena sudah tidak bisa lagi produktif, sudah tercemar, artinya dia tidak bisa lagi bekerja. Ini kisah-kisah ini pasti banyak di Maluku Utara. Nah, ini harus dieksplorasi oleh jurnalisnya ataupun aktivis warga ataupun aktivis mahasiswa. Narasikan ceritanya, bisa ditulis ulang, bisa sendiri kisah-kisah ini, kemudian disampaikan ke media, dibikin tema-tema rutin untuk diskusi, digaungkan ke publik, bahwasannya jumlah petani di Maluku Utara turun drastis, pasokan pangan terancam, soal kesehatan misalkan banyaknya penyakit akibat cemaran. Nah, ini pasti banyak di Maluku Utara karena saya lihat tadi pertumbuhan industri tambangnya tinggi sekali. Nanti kita bahas di sini. Lanjut.
Bisa lanjut materinya, Mas? Nah, ini kondisi ekonomi Maluku Utara semester 1 tahun ini yang saya ambil dari BPS. Semester 1 itu tumbuh 15,16%. Gila ini tumbuhnya. Ini pertumbuhan tertinggi provinsi secara nasional. Dan mungkin ini pertumbuhan tertinggi yang pernah dicatat ya. Kalau nggak tertinggi termasuk yang 5 besar tertinggi lah pernah ada. Jadi Maluku Utara ini menyumbang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jangan-jangan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 7% itu salah satunya didongkrak oleh Maluku Utara ini. Dan dari situ tambang penggalian dominan 90,13%. Hanya 9% yang itu disumbang dari industri lainnya. Salah satunya ada akomodasi dan makan minum, kemudian industri pengolahan. Industri pengolahan ini smelter ya, setahu saya. Smelter bisa itu besi, timah dan lain-lain atau nikel. Ini yang dua ini yang menjadi promotor pertumbuhan mesin ekonomi di Maluku Utara. Lanjut. Ini secara grafik dari 2019 pertumbuhan kuartal per kuartal ini terlihat sekali ya, melonjak di sejak triwulan ketiga keempat di 2021. Ini penting kenapa? Saya lihat jor-joran investasi itu masuk di 2020. Dan pasti banyak merekrut tenaga kerja di situ. Dan ini seiring dengan data BPS, jumlah tenaga kerja untuk buruh tambang dan buruh pengolahan itu direkrut banyak di 2020 dan awal 2021. Dan ini seiring juga dengan temuan jumlah petaninya yang turun. Kita lihat angka berikut. Lanjut. Ini peta penyumbang kontribusi pertumbuhan di Maluku Utara ya. Ada industri, ada pertanian. Pertanian di sini 18,83% semester 1. Industri nomor 2 sudah mengejar pertanian. Jadi sebentar lagi Maluku Utara itu akan menjadi kota tambang. Dia akan menjadi sentra tambang jika kontribusi tambang itu menjadi lebih besar dan dominan. Dan ini akan berdampak besar bagi budaya, bagi sosial, dan lain-lainnya. Mungkin nanti bisa Mas Johansa bisa membongkar lagi efek kedepannya seperti apa. Nah, perubahan besar ini akan berpengaruh besar termasuk bagi kemaslahatan, ancaman ke depan. Nah, ini apa yang berpengaruh besar. Tinggal kemudian kita simak sektornya masing-masing bisa kita dalamin. Lanjut. Ini saya mengacu angka BPS ya, melihat angkatan kerja di sini juga ada 3 besar lapangan kerja yang ada itu ya pertambangan dan industri pengolahan tadi, smelter tadi. Itulah yang merekrut tenaga kerja yang ada di Maluku Utara. Nah, lanjut. Nah, ini data lebih detail, diturunkan lebih detail. Pertanian kehutanan itu lihat angka terakhir yang triwulan 2 2021 itu. Kontribusi pertanian itu tinggal 18,83%. Saya yakin 5 tahun lagi ini akan turun, bisa jadi di bawah 10%. Yang pertambangan dan penggalian sekarang 15%, ini akan naik. Dia akan nanti dominan, termasuk dengan pengolahan ini. Pengadaan gas, dan lain-lain. Kemarin saya sempat lihat industri pengolahan limbah dan lain-lain. Setahu saya ketika industri itu tumbuh, bisnis olahan atau sirkular ekonominya akan bergerak. Nah, ini saya lihat nggak terjadi di Maluku Utara. Kenapa sih industri pengolahannya naik, tetapi industri yang mengolah limbah dari industri itu nggak ikutan naik. Terus limbahnya siapa yang ngolah? Nggak ada berarti. Terus limbahnya kemana? Bisa jadi dibuang sembarangan. Bisa jadi hanya ditaruh, ditumpuk. Bisa jadi karena nggak ada yang ngolah. Karena tidak ada mesin pertumbuhan, industrinya nggak tumbuh. Lihat di poin E. Teman-teman bisa lihat di poin E di sini, di slide ini, pengadaan air, pengelolaan sampah,
limbah dan daur ulang. Itu 0,07. Sebelumnya tetap 0,07, 0,08. Dia tidak bergerak. Bandingkan dengan industri pengolahannya di atasnya, poin C. Itu triwulan pertama 2020 itu dia 8,24. Di triwulan 2 2021 dia 17,91%. Artinya industrinya ada tumbuh. Tetapi yang mengolah limbahnya, bisnis yang mengolah limbahnya itu nggak tumbuh. Terus limbahnya kemana? Nggak mungkin dia menghilang begitu saja, gitu kan. Nah, ini layak untuk dikritisi oleh jurnalis di Maluku Utara, oleh publik di Maluku Utara. Ini kemana nih limbah di Maluku Utara? Kok bisnisnya nggak bertumbuh itu aja, gitu ya. Terus limbahnya yang mengolah siapa, gitu ya. Apakah BPS salah tidak menghitung adanya bisnis yang bergerak terhadap pengolahan limbah? Mungkin Mas Hansah bisa bercerita mendetailkan ini. Gimana limbah cengkarut, bisnis limbah ini, apalagi tahun lalu itu Tempo pernah menulis limbah di Jawa Timur itu nggak diolah, di daur ulang ataupun diolah secara regulasi, tetapi diambil ditimbun di markas tentara misalkan. Nah, ini bisa saja itu terjadi. Ini layak dikritisi. Lanjut. Nah, ini tadi jumlah tenaga kerja. Nah, ini yang tadi saya sebut tadi. Coba lihat poin 1. Poin 1 itu ada penjelasannya di bawah. Catatan notes di bawah. Pertanian, kehutanan, perikanan. Nah, ini angkanya 223.000, balik lagi ke atas. 2018 jumlahnya Februari itu 223.000 orang. Orang yang bekerja di pedesaan dan perkotaan di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Coba lihat di data terbaru Februari 2021. Turun jadi 166.000. Cepat banget kan? Dalam hanya tempo 3 tahun, ada sekitar 40 ribuan orang di Maluku Utara yang beralih, tidak lagi bertani, tidak lagi menjadi nelayan, tidak lagi hidup di sektor kehutanan. Nah, dia kemana? Cek nomor 3. Nomor 3. Apa itu? Lihat di bawah. Industri pengolahan manufakturing dan industri. Nah, dia bekerja menjadi buruh di industri pengolahan nikel atau biji besi atau olahan tambang lain. Dia beralih bekerja di sini. Nah, apakah dia mendapatkan manfaat lebih dari situ? Ketika dia jadi petani, kemudian dia berubah jadi buruh. Nah, jadi buruh, apakah dia hanya upah layaknya terbayarkan atau tidak? Itu banyak angle, banyak berita yang bisa kita gali di sana. Nah, nomor 2 yang paling memprihatinkan saya. Coba lihat nomor 2 itu apa? Pertambangan dan penggalian mining. 2018 yang bekerja di pertambangan itu adalah 21.000 orang. 2018. Di 2021 turun hampir separuhnya, hanya 12.000 orang. Artinya ada sebagian dari pekerja tambang itu yang henti bekerja. Mungkin dia digantikan oleh mesin atau yang lain, saya nggak tahu. Karena saya belum pernah Maluku, saya belum pernah menulis ini dalam di sana. Ini artinya kemana nih pekerja tambang yang sebelumnya bekerja ini, mereka kemana? Apakah menjadi buruh atau menjadi sektor yang lainnya? Ini layak jadi perhatian. Nah, secara total, pekerja yang bekerja di Maluku Utara, meski pertumbuhan ekonominya naik, tadi disebutin naik ya 15% ya, jumlah pekerjanya itu turun. Cek jumlah total di bawah. 2018 itu 560.000 orang bekerja, di 2021 Februari itu 558.000 orang. Nah, ini catatan banyak sekali yang saya temukan angka yang tidak match jadi ada kejanggalan dari pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara. Pertama, industrinya tumbuh, tetapi industri pengolahan limbahnya nggak tumbuh. Terus limbahnya di mana? Ditelan, gitu kan? Nggak mungkin kan? Pihak perusahaan itu nelan limbahnya sendiri, tiba-tiba hilang, gitu. Seharusnya bisnis pengolahan limbah seharusnya naik juga. Karena limbah itu perlu diketahui
ketika diambil itu ada izinnya. Membawanya dipindahkan misalkan dari pabrik digeser ke tempat penumpukan baru, dilokalisir lokasinya penumpukan baru. Itu ada izinnya lagi. Angkutan yang membawa limbah itu ada izinnya juga. Nah, tentu ada perusahaan-perusahaan baru yang muncul kan untuk mengolah limbah ini. Ini sepertinya tidak terjadi. Nah, siapa yang bermain di sektor limbah ini? Saya rasa banyak hal yang di sini yang bisa dieksplorasi. Lanjut. Kepanjangan ya. Bersiap jadi kota tambang, ini yang saya lihat. Secara ekonomi, sosial, siap-siap sajalah. Maluku Utara semenjak berubah menjadi kota tambang. Dari sebelumnya mungkin kota pertanian, kota perikanan, ekonominya dari perkebunan itu akan beralih ke tambang. Bahkan bakal banyak dampaknya. Nah, ini harus ada sikap dari akademisi. Saya sangat terima kasih kepada Forum Lingkar Studi ini yang menginisiasi ini. Ini penting dikembangkan, melakukan diskusi terus-menerus soal ini. Apa rencana pemerintahan ke depan itu layak dikritisi, apakah seimbang, membawa prinsip keadilan atau tidak. Perubahan sosial bagi rakyatnya, Maluku Utara, bagi buruh, pekerja, petani, nelayan yang di sana itu harus diperhatikan. Lanjut. Nah, ini yang tadi sebenarnya copy paste kayaknya. Bagaimana dengan isu limbah? Ya, tadi saya coba spesifikasi isu limbah, ya publik harus kritis, ya bisa ngambil limbahnya, diuji, lanjut. Ambil aja limbahnya berapa kali gitu kan. Harus ada kelompok yang memang mengkritisi ini, ya Jatam mungkin salah satunya, publik juga bisa menginisiasi ini. Kemudian ingat, limbah yang dibawa itu harus diuji untuk membuktikan, karena jurnalis itu tidak bisa hanya sekedar kutip aja, nggak boleh. Dia harus bisa membuktikan. Bawa ke laboratorium, dinas kesehatan punya, akademisi juga punya. Lanjut. Lanjut, Mas. Nah, ini kira-kira ketika limbah itu dibawa ke lab, itu akan menghasilkan sesuatu. Lihat, simak fakta-fakta akibat limbah. Misalkan di sini ada korban limbah B3 di Jawa Timur, ada yang kakinya rusak karena limbah itu berbahaya, dia terperosok dalam limbah itu, dan sehingga kakinya rusak karena limbah itu berbahaya, arseniknya ternyata merusak langsung kakinya. Lanjut. Karena bicara industri, pasti kita bicara limbah. Tapi saya lihat tadi limbahnya nggak ada yang ngurus, karena tidak ada pertumbuhan bisnis limbah di situ. Nah, yang perlu diperhatikan adalah dalam maaf jika panjangan dan terlalu bertele-tele kayaknya. Mohon maaf karena memang saya sangat antusias melihat datanya pertumbuhan ekonominya naik, tetapi tidak diiringi dengan ekonomi penyeimbangnya nggak ada. Karena penyeimbang itu adalah industri yang mengolah limbah dan lain-lain, itu seharusnya tumbuh. Tapi ternyata tidak terlihat di cermin angka BPS, itu tidak terlihat. Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Safruddin. Ya, ini hanya laporan aja sih, manifest kira-kira syarat-syarat menangani limbah itu semua ada di situs Kementerian Lingkungan Hidup ya. Next. Yang terakhir ini siapa sih penikmat limbah? Kemana limbah itu? Ya itu, kemana limbahnya? Enggak, kok industrinya tumbuh, limbahnya kemana? Makanya ya harus lihat ke sana sih. Itu saja dulu, Mas. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih pada Bang Asnil. Saya kira di muatan-muatan yang saya kira menjadi pembelajaran kita semua, khususnya kita teman-teman mahasiswa dan pemuda di Maluku Utara agar lebih memanfaatkan media untuk mendorong masalah-masalah pertambangan di Maluku Utara. Saya kira selanjutnya mungkin kami persilakan kepada Bang Mera Juansa sebagai koordinator Jatam Indonesia. Dengan hormat kami persilakan kepada Bang Mera. Waktu dan tempat dipersilakan.